Halo semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya untuk soal ini senyawa turunan alkana. Oke, nih perhatikan rumus senyawa berikut ini. Di sini dikasih tahu rumus kimianya, tapi nggak diketahui namanya kayak gitu. Senyawa-senyawa tersebut secara berurutan bermanfaat untuk apa? Jadi dikasih tahu rumus kimianya dan ditanya kegunaannya untuk apa, manfaatnya apa. Oke, ini yang nomor satu, teman-teman tahu nggak ini gugus fungsinya apa? Nah, oke, ini gugus fungsinya CO ya. Oke, dan ini adalah aseton. Sedangkan kalau yang kedua, ini adalah gugus fungsinya adalah nih asam karbonat, ya kan? Ini adalah asam formiat. Oke, sedangkan kalau yang ketiga ini OH-nya ada dua, berarti ini gugus alkohol ya. Ini adalah etilen glikol. Oke, atidyl glikol. Terus yang keempat, nih, ini kan dia, nah, nih perhatiin ada O-nya. Nah, ini adalah ether. Ini diethyl ether. Oke, sekarang saya yakin sih kalau teman-teman udah tahu namanya, pasti udah tahu nih sebagian kegunaannya untuk apa. Oke, aseton, ini kalau cewek-cewek pasti tahu nih gunanya untuk apa. Ah, pinter. Untuk membersihkan kuteks atau cat kuku. Berarti ini kan katanya secara berurutan ya. Berarti yang pertama itu adalah pembersih cat kuku. Ada di nomor A, option A, C. Nah, berarti B, D, E udah jelas salah. Ya kan? Karena yang pertama aja dia udah salah. Terus yang kedua nih asam formiat ini digunakan untuk penggumpal lateks gitu. Oke, ini benar sama-sama. Jadi karet itu digumpalin kayak gitu. Karet yang dari pohonnya ya, yang dalam bentuk cairan nanti digumpalinnya sehingga bentuk lateks gitu. Terus kalau ini etilen glikol, saya juga yakin teman-teman udah pasti tahu nih apa. Ini kan biasanya digunakan atau teman-teman udah belajar ini di nih sifat koligatif larutan kayak gitu ya kan, dimana etilen glikol ini diberikan yaitu pada radiator mobil pada cuaca dingin supaya menurunkan titik beku cairan yang ada dalam radiatornya kayak gitu supaya mesinnya itu masih bisa digunakan jadi nggak rusak kalau misalnya pada musim dingin kayak gitu. Jadi ini kegunaannya itu adalah untuk ini radiator mobil. Oke, ini bahan spiritus salah. Oke, terus berarti udah ketemu dong jawabnya adalah yang C. Gitu. Sedangkan kalau etilen ether ini biasanya digunakan untuk anestesi, kayak gitu, untuk obat bius kalau misalnya operasi, kayak gitu. Jadi jawabnya yang C ya. Next lagi, suatu senyawa A dioksidasi menjadi senyawa B. Oke, kita nggak tahu nih rumus kimianya apa. Cuma dikasih tahu nih A, B doang. Ini A, B kalau dioksidasi menjadi B. Terus senyawa B-nya katanya dioksidasi lagi menjadi asam propanoat. Oke, di sini ada hasilnya. Asam propanoat itu berarti asam karboksilat ya. Propanoat berarti C-nya ada 3. Ini dia asam propanoat. Yang diminta senyawa A dan B itu yang mungkin terjadi apa? Oke, teman-teman ingat ini adalah oksidasi dari alkohol, ya kan? Tapi ingat lagi, alkohol itu yang bisa dioksidasi ada dua, yaitu yang primer sama tersiernya. Oh sorry, primer sama sekundernya. Oke, yang bisa dioksidasi. Sekarang ini yang mana? Apakah dia alkohol primer atau sekunder? Oke, ingat lagi konsep yang ini. Jadi kalau dia alkohol primer, itu kalau dia dioksidasi, dia akan menjadi aldehyde. Oke, sedangkan kalau lanjut lagi, aldehyde ini dioksidasi, ini menjadi asam karboksilat. Begini. Terus ini dia ini alkohol primer ya. Gimana nulisnya ya? Nah, ini satu deh alkohol primer. Sedangkan kalau dia alkohol sekunder, oke, ini kalau dioksidasi dia udah menjadi keton. Ini dioksidasi lagi nggak bisa. Kayak gitu ya. Berarti ini kalau hasilnya adalah asam karboksilat. Asam karboksilat berarti aldehyde, ya kan sebelumnya. Berarti dia C-nya ada 3. Nah, jadi gini. 2, 3. Nah, aldehyde kan gini. Nah, yaudah lengkapin aja jumlahannya. Kayak gitu. Oke. Terus sedangkan ini yang A-nya
Itu berarti kalau dia aldehyde berarti dia primer ya. Kita cek yang primer yang mana. Yang primer itu ingat kalau primer itu adalah OH-nya itu terikat pada atom C yang mengikat atom C lainnya. Cuma satu yang diikat. Berarti di sini OH-nya. Nah, ini yang namanya primer. Oke. CH3, CH2, CH3. Oke, jadi OH ini terikat pada atom C yang mengikat satu atom C. Maksudnya sebagian ini untuk atom C-nya yang diikatnya. Oke, sedangkan kalau dia sekunder, dia OH-nya di sini. Dah, berarti ketemu ya. Berarti jawabnya mana nih? Ini aldehyde, oke udah benar. Ini sama-sama aldehyde. Ini dia keton, salah ya. Ini keton. Ini asam karboksilat, ini salah. Berarti antara A sama B. Ini kita cek mana yang alkohol primer. Oke, kalau ini ya, kalau yang A kita uraikan nih. Jadi CH3, CH2-nya katanya 2 kali. Baru OH. Nah, ini primer ya. Berarti jawabnya yang A. Sedangkan kalau yang B, ini kalau kita uraikan jadi gini. CH3, CH, dia mengikat OH, baru CH3. Oke, ini dia sekunder. Ini primer. Oke, jadi kalau sekunder itu OH-nya terikat pada atom C yang mengikat dua atom C lain. Ini kan dikatnya satu atom C pertama, atom C yang kedua, kayak gitu. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Perhatikan senyawa berikut reaksi berikut. Reaksi tersebut merupakan reaksi apa? Oke, kita cek dulu. Ini O-nya ada dua, dan O-nya ini mengikat etil. Ya kan? Etil ini kan berarti dia alkyl dong, ya kan? Kalau ini apa? Oke, pintar. Ini adalah ester. Jadi ini rumus umumnya kan gini, COO-R gitu. Jadi R yang ini, itu yang ini, sedangkan R aksennya yang ini. Kayak gitu. Terus ditambah dengan air sehingga oke lihat ini gugus fungsinya apa? OH ini kan adalah alkohol. Oke. Sedangkan ini COOH ini adalah asam karboksilat. Oke, berarti kalau dihasilkan adalah alkohol sama asam karboksilat, berarti reaksi apa? Pinter. Ini adalah reaksi hidrolisis. Oke, jadi reaksi penguraian esternya, larutan esternya dari senyawa pembentuknya gitu. Jadi kan kalau alkohol sama asam karboksilat itu direaksikan menjadi ester, tetapi kalau ester dihidrolisis itu kembali lagi menjadi alkohol dan karboksilat. Oke, jadi ini reaksi ini kan reaksinya bolak-balik ya, karena bisa. Jadi kalau reaksi ke kanan ini namanya reaksi hidrolisis kalau dalam keadaan persamaan kayak gini ya. Tapi kalau reaksinya kita buat ke kiri, ini berarti reaksi namanya esterifikasi. Gitu. Oke, next lagi. Suatu senyawa mempunyai rumus umumnya atau rumus molekulnya ini. C4H10O. Oke, teman-teman ingat nih, ini kira-kira rumus kimia siapa? Oke, pintar. Ini kan kalau kita buat rumusnya kan gini, CnH2n plus 2O. Oke kan? Ini adalah punya gugus fungsi alkohol dan eter. Oke, jadi kita untuk membedakan ini. Terus, jika bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Dan jika, bentar nih, oke, dan dengan larutan kalium dikromat dapat dalam suasana asam menghasilkan butanon. Oke, ini berarti alkohol ya. Oke, ini dia. Jadi, kalau ini bereaksi dengan natrium, ini akan menghasilkan gas hidrogen. Berarti kalau ada jawabnya eter, ini salah. Berarti ini sama ini eter. Salah. Jadi gini, kan alkohol sama eter itu kan dia isomer ya. Ya kan? Mereka isomer. Jadi untuk membedakan kedua senyawa ini, karena mereka sama-sama memiliki rumus molekul yang sama, jadi digunakan dengan ada beberapa reaksi, yaitu yang pertama, kalau alkohol itu direaksikan dengan natrium, dia akan bereaksi dan akan menghasilkan gas hidrogen. Kayak gitu. Sedangkan kalau dia eter, dia kalau direaksikan dengan logam natrium, dia nggak bereaksi. Kayak gitu. Terus reaksi yang kedua untuk membedakannya yaitu dengan fosfor pentaklorida atau PCl5. Jadi kalau dia natrium, kalau dia alkohol bereaksi dengan PCl5 tadi, dia akan menghasilkan hasil sampingannya itu adalah HCl. Sedangkan kalau ether, dia juga bisa bereaksi dengan PCl5, tetapi nggak menghasilkan HCl. Kayak gitu. Jadi bedanya di situ. Oke, di sini kita udah tahu ya bahwa dia alkohol. Tetapi alkohol jenis yang mana lagi nih? Kayak gitu. Oke, kita cek. Ini katanya butanon.
Oke, butanon ini kan berarti keton ya. Teman-teman ingat lagi nih soal sebelumnya, ya kan? Jadi kalau dia alkohol yang dioksidasi menghasilkan keton, itu adalah alkohol yang tipe mana? Pinter. Alkohol yang tipenya sekunder, ini kalau dioksidasi, oke ini itunya ya, senyawa yang mengoksidasinya, oke, atau oksidatornya yaitu kalium dikromat K2Cr2O7. Oke, ini mengoksidasinya sehingga dia dalam susunan asam ya menghasilkan yaitu butanon, menghasilkan keton. Gitu. Berarti karena ini dia butanon yang dihasilkan berarti C-nya ada 4, ya kan? Otomatis yang alkoholnya C-nya juga 4 dong, ya kan? Tetapi tipenya yang sekunder. Berarti seperti ini. C-nya ada 4. Oke, ingat sekunder itu berarti OH-nya diikat oleh atom C yang mengikat 2 atom C kiri kanannya. Kalau ini kan dia primer ya, karena kan cuma terikat pada satu ini. Sedangkan kalau ceng ini ya, ini dia bisa sekunder. Kan ada 1, ada 2. Ini juga sekunder. Oke, terserah ya yang ini atau yang ini. Jadi kalau misalnya kalau ini kalau dimintanya butanon ya, berarti kan OH-nya berarti bisa di sini nih. Oke, kita misalnya OH-nya di sini. Ini berarti ada H, ini CH3, ini CH2, ini CH3. Ini berarti kalau dioksidasi, ya kan, K2Cr2O7, misalnya dalam suasana asam H+, O-nya ini itu menyerang yaitu yang namanya H karbonil, yang H ini. Oke, sehingga nanti di sini terbentuk OH. Gitu. Dalam keadaan seperti ini, suatu senyawa, yaitu ada 2 gugus OH-nya, itu nggak stabil, sehingga akan dilepaskan dalam bentuk air. Kayak gini. Oke, sorry, ini yang itu. Nih. Oke, sehingga nanti akan terbentuk ini. CH3, CH2, C, ini rangkap O, CH3. Nah, ini dia butanon. Oke, seharusnya sih ini dia 2 butanon ya. Kayak gitu. Udah jawabnya. Oke, tapi di sini katanya cuma menghasilkan butanon aja. Jadi seolah-olah ini ketonnya ini dia berada di sini. Padahal kalau keton itu nggak bisa di nomor 1. Jadi kalau misalnya teman-teman buat kayak gini ya, kalau dari segi namanya ini dia butanon, buat kayak gini misal nih, C3C, di sini OH-nya, di sini CH2, kayak gini, ini salah. Karena kan ini aja C, ingat C itu dia meningkat maksimal 4. Oke, ini dia baru 3, 1, 2, 3. Oke, jadi jawabnya ini nih. Seharusnya ini dibuatnya 2 butanon karena gugus fungsinya berada di nomor 2. Gitu. Tetapi jawabnya ingat ya, kalau dia dioksidasi, alkoholnya dioksidasi menjadi keton, butanon, itu berarti alkoholnya adalah alkohol primer. Alkohol primer itu berarti yang ini, yang B. Oke, next lagi ya. Jika asam asetat direaksikan dengan 2 propanol, oke, ini sebelumnya saya minta maaf, di soal sebelumnya saya ada salah tulis, ini ada soal yang sama, oke, saya buat ini kenapa ini untuk, gimana ya, untuk membuat yang benarnya, kayak gitu, oke, jadi ini, 2 propanol itu, dia kan gini, jadi propanol kan ada C-nya 3 ya, nah, di sini berarti OH-nya, ini namanya 2 propanol. Oke, CH3, CH3, ini CH. Terus, ini kan dia katanya bereaksi, bentar. Jika asam asetat, oke, asam asetat itu C-nya berapa? Pintar, C-nya ada 2. Asam asetat, asam cuka ya. Nah, ini COOH, ini CH3. Nih, akan menghasilkan yaitu namanya ester. Namanya apa? Ingat ya, kalau asam karboksilat direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan akan menghasilkan ester. Oke, supaya teman-teman nanti lebih gampang, oke, kita pindahkan aja posisinya. Ini CH3-nya kita buat di atas. Oke, sedangkan OH-nya kita buat di samping sini. Nah, oke, supaya nanti kelihatan nih yang mana yang bereaksinya. Nah, ini bisa ya. Berarti ini hanya OH, oke, ini berikatan, sehingga nanti akan terbentuk CH3, COO, CH3, COO, ini berarti yang diikat ya. Nah, ini CH3-nya, CH, ini CH3, ini CH3, kayak gitu. Oke, jadi udah ketahuan yang mana yang yang diikatnya gitu. Jadi ini adalah etanuatnya, ini adalah yang R-alkilnya ya.
yang alkilnya, kayak gitu, atau alilnya. Oke, oh sepertinya ada yang salah nih. Oke, berarti ini, perhatiin tata namanya. Ini adalah apa namanya? Pintar. Ini isopropil. Jadi ini adalah etanoat, jawabnya D. Jadi kalau teman-teman jawab ini propil, ini salah. Propil itu dia rantai lurus. Jadi misalnya kalau kita buat jawabnya B ya, dia C, O, O, ini yang namanya propil. Jadi C-nya lurus. CH2, CH2, CH3. Ini salah. Oke, ini propil. Yang diminta ini adalah sesuai dengan ini karena dia tadi 2 propanol, ini adalah isopropil etanoat. Udah? Next lagi. Berikut ini beberapa kegunaan senyawa karbon. Oke, yang diminta adalah kegunaan senyawa yang mempunyai rumus kimia. Oke, teman-teman, lihat nih. Ini rumus kimia apa ya? Kalau teman-teman tahu. Oke, ini aldehyde. Oke, atau ini sering disebut dengan namanya formaldehid atau dalam pasarannya ini disebut dengan formalin. Oke, jadi ini rumus kimia formalin. Formalin itu gunanya untuk apa? Cat kuku bukan ya, cat kuku itu tadi aseton. Jadi kalau ada jawabnya 2 udah salah. Kita eliminasi dulu nih. Peningkatan kualitas bensin bukan, itu dia ether, yaitu MTBE, metil etil better gitu ya. Metil etil butil ether itu untuk meningkatkan kualitas bensinnya atau meningkatkan nilai oktannya. Itu udah salah. Ini jelas. Yang kelima adalah pengawet mayat. Berarti ada nomor 5-nya. Sekarang antara 3 sama 4 nih, ya kan? Bahan pembuatan lilin itu bukan, berarti ya ini lebih tepatnya. Berarti 3 dan 5. Kayak kita. Oke? Next lagi. Senyawa C2H6O mempunyai kegunaan. Oke, kita cek dulu nih. C2H6O ini dia rumus kimianya siapa? Oke, kalau kita lihat dulu rumus apanya, molekulnya, berarti rumus umumnya gini dong. Ya kan? CnH2n plus 2O. Berarti ini punya siapa? Oke, pintar. Ini adalah punya alkohol yang gugus fungsinya OH dan ether yang gugus fungsinya O. Kayak gini. Oke, berarti kalau ini salah karena ini ini ester karena kita maunya ini. Karena kan udah dikasih tahu rumus kimianya. Ini juga salah karena ini keton, ini juga salah karena ini aldehyde, berarti antara ini sama ini. Oke, berarti yang tepat yang mana? Teman-teman ingat tadi ya, kalau dia obat bius, bukan itu rumus kimianya. Obat bius, benar juga sih obat bius itu ether, tetapi rumus kimianya tadi yang seperti ini. Kalau dia untuk yang obat bius, oke, di etil ether. Ini yang obat bius, padahal ini C-nya ada 2, jadi C-nya ada 4. Oke, sedangkan kalau ini, kalau alkohol C2H5OH, ini benar untuk bahan bakar, jadi jawabnya yang E. Oke, ya, jadi eliminasi aja satu-satu. Next lagi, senyawa metoksipropana memiliki isomer posisi. Oke, kalau dia disebut dengan isomer posisi, berarti itu dia yang memiliki posisi. Jadi gini, rumus gugus fungsinya itu sama, rumus molekulnya sama, tetapi yang bedakan adalah letak dari gugus fungsinya. Itu yang disebut dengan isomer posisi. Metoksimpropana kan gini. Jadi kalau ada oksi-oksi ini berarti dia adalah gugus fungsinya ether ya, yang ada O-nya. Kayak gini. Jadi ini metoksi itu kan berarti C-nya 3. C-nya ada 1, CH3. Propana berarti di sini ada C-nya 3. CH2, CH2, CH3. Ini yang namanya metoksipropana. Berarti ini kita mau lihat dia katanya posisinya harus beda. Ini butanol alkohol salah. Ini dia oke, keton salah. Berarti antara ini sama ini. Oke, kita cek. Kalau dia etoksietana, oke, kita lihat dulu nih rumus molekulnya. Ini C-nya berapa? 1, 2, 3, 4 ya. C-nya 4, hanya ada 10 O. Oke, berarti kita lihat nih yang mana yang rumus kimianya nih. Kalau di etoksietana berarti kan CH3, CH2, O, CH2, CH3. Kalau yang ini 1, 2, 3. Oke.
Terus di sini ada O CH3. Nah, ini dia 2-metoksipropana. Kita buat rumus kimianya. Ini berarti C-nya 4, H10O sama. Ini juga C4H10O. Oke, berarti yang mana? Kalau ini kan berarti kalau kita lihat ya, ini di nomor berapa nih? Nomor 1 ya. 1, 2, 3. Nah, berarti ini bisa juga disebut dengan 1 metoksi propana. Nah, berarti ini posisi nomor 2 ya. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, itu ya. Jadi demikian dulu untuk pembahasan kita. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jangan lupa klik subscribe dan share.